Jadi dalam hadis ini kata Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a, apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Al Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, ada barokah. Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, barakah. Titik pertemuannya ada pada barokah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu begini. Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah, ya beruku. Artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini. Misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya. Lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25, Pak Ahmad beli 25 kali 25, saya pun beli 25 kali 25, Ustadz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Dari mana unta kota sose? Datang unta, turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta, saya dapat susu unta. Waktu saya lapar, saya potong unta itu, saya dapat daging unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik lana. Nikah itu yang diminta barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Lahir anak yang diminta barakah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakarta al-wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asydahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan barakah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barokah. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh nikahan nur dapat barokah, yang tidur di rumah dapat eliubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, dicium. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid. Mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci berjual di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Gimana kita membedakannya rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar dia rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut.
Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup bilang, boleh ku bakar Pak. Tapi kalau berani coba lah. Ini tentang cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirbah, diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi, namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau tak pakai alif, suasa omong. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi diantara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Kita semua subuh ini insya Allah dapat barokah. Lanjut. Ini perintah ke tim admin nih. Tapi ibu jawab pun tandanya ibu masih adu lagi. Belum, apa cepat betul kalian Ali? Jangan melompat-lompat ya. Yaqulul Mubarakfuri, Imam Al-Mubarakfuri berkata, apa kata dia? Nabi ketika sampai ke kota Yasrib membeli tanah. Tanah itu tempat menjemur kurma. Harganya 10 dinar. 1 dinar keping duit emas 4 gram, 25. Jadi kalau 1 keping itu 4 juta, 10 dinar berarti 40 juta. Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu, padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi, dia udah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga itu kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat